Halo, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan sudah siap untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, dan reaksi redok pada subbab bilangan oksidasi. Seperti kita ketahui bersama, salah satu metode untuk menentukan suatu reaksi merupakan reaksi redok atau bukan dapat dilakukan dengan memperhatikan bilangan oksidasinya. Ketika bilangan oksidasi dari suatu unsur naik, maka reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi. Sedangkan ketika bilangan oksidasinya turun, berarti reaksi tersebut adalah reaksi reduksi. Jadi, apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menggambarkan jumlah total elektron yang diserap atau dilepas oleh suatu atom dalam ikatan kimia. Bilangan oksidasi tertinggi yang dimungkinkan untuk suatu unsur adalah nomor golongannya, dan bilangan oksidasi terendah dari suatu unsur adalah nomor golongannya dikurangi 8. Sebagai contoh, klorin dengan nomor golongan 7 berarti dia memiliki bilangan oksidasi tertinggi yang dimungkinkan adalah positif 7, sedangkan bilangan oksidasi terendahnya adalah 7 dikurang 8, yaitu minus 1. Selanjutnya, bilangan oksidasi dapat bernilai positif, 0, atau negatif, dan tidak selalu merupakan bilangan bulat. Dapat juga berbentuk pecahan. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Kemudian, untuk menentukan bilangan oksidasi, ada beberapa aturan yang perlu kita pelajari. Aturan yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Sehingga ketika kita menemukan unsur bebas dalam suatu reaksi, misalnya Na, natrium, magnesium, oksigen, atau klorin, bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi daripada ion sama dengan muatannya. Sehingga ketika kita menemukan ion natrium, magnesium, ion oksigen, dan ion klorin, mereka memiliki bilangan oksidasi sesuai dengan muatannya. Sebagai contoh, ion natrium berarti natrium memiliki bilangan oksidasi positif 1. Selanjutnya, total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Sebagai contoh, jika kita memiliki natrium klorida, maka total bilangan oksidasi di dalam NaCl dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu natrium, ditambah dengan bilangan oksidasi klorin, itu sama dengan 0. Aturan yang keempat, total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sama dengan muatannya. Ini sama seperti aturan nomor 2. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki ion poliatomik sulfat, SO4 2-. Berarti total bilangan oksidasi dari sulfur dan oksigen itu harus sama dengan minus 2. Jangan lupa bilangan oksidasi oksigennya dikali 4. Aturan berikutnya, bilangan oksidasi fluorin dalam senyawa itu sudah pasti minus 1. Jadi kalau misalnya fluorin dalam bentuk senyawanya, bilangan oksidasinya minus 1. Aturan keenam, bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawa sama dengan positif, dan itu tergantung daripada golongannya. Golongan 1A, contohnya natrium, memiliki bilangan oksidasi positif 1, kemudian golongan 2A yaitu magnesium memiliki bilangan oksidasi positif 2. Aturan nomor 7, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa sama dengan positif 1. Kecuali pada logam hibrida. Sebagai contoh misalnya logam hibrida adalah
senyawa LiH, litium hidrogen hibrida. Pada senyawa tersebut, hidrogen memiliki bilangan oksidasi negatif 1. Aturan ke-8, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan negatif 2. Kecuali pada senyawa OF2, peroksida, dan superoksida. Pada senyawa-senyawa tersebut, oksigen memiliki bilangan oksidasi berturut-turut positif 2, negatif 1, dan negatif setengah. Dan harus diingat bahwa aturan disusun berdasarkan skala prioritas, artinya nomor yang lebih besar tidak dapat bertentangan dengan nomor yang lebih kecil. Sebagai contoh, misalnya jika kita menemukan pertentangan antara aturan nomor 7 dan nomor 8, kita lebih mendahulukan aturan nomor 7, yang lebih kecil nomornya. Baik, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa berikut. Yang pertama, jika kita menemukan senyawa magnesium sulfat, yang harus diingat adalah magnesium merupakan logam golongan 2A, sehingga dia memiliki bilangan oksidasi positif 2. Karena hanya terdapat satu buah, berarti bilangan oksidasi totalnya untuk Mg juga positif 2. Oksigen sesuai dengan aturan nomor 8, dia memiliki bilangan oksidasi minus 2. Karena ada 4 buah, maka berarti dia jadi minus 8. Dan sesuai dengan aturan nomor 3, total daripada bilangan oksidasi sama dengan 0. Sehingga dari sini, dari persamaan ini, kita dapatkan bilangan oksidasi daripada sulfur adalah positif 6. Karena hanya terdapat satu buah sulfur, maka kita dapatkan juga bilangan oksidasi masing-masing untuk sulfur adalah positif 6. Berikutnya adalah untuk H2C2O4, asam oksalat. Sesuai aturan nomor 7, hidrogen positif 1, karena 2 buah berarti menjadi positif 2. Oksigen aturan nomor 8 adalah negatif 2, karena ada 4 buah menjadi negatif 8. Dan totalnya sama dengan 0, sesuai dengan aturan nomor 3. Sehingga karbon memiliki total bilangan oksidasi adalah positif 6. Dan karena terdapat 2 buah karbon, masing-masing karbonnya bernilai positif 3. Dan ini yang nanti kita akan hitung sebagai bilangan oksidasi daripada karbon. Selanjutnya, kita menemukan senyawa Fe3O4. Sesuai aturan nomor 8, maka bilangan oksidasi daripada O adalah minus 2. Berarti kan ada 4 buah minus 8. Totalnya sama dengan 0, sesuai dengan aturan nomor 3. Berarti total bilangan oksidasi daripada ferum atau besi sama dengan positif 8. Karena ada 3 buah ferum atau Fe, maka masing-masing ferum, masing-masing besi memiliki bilangan oksidasi positif 8/3 atau 22/3. Contoh soal yang terakhir, kita memiliki ion poliatomik nitrat NO3-. Berarti kita memiliki bilangan oksidasi daripada oksigen adalah minus 2, karena ada 3 buah menjadi minus 8, dan sesuai dengan aturan nomor 4, dia totalnya harus sesuai dengan muatannya itu minus 1, sehingga nitrogen memiliki bilangan oksidasi plus 5. Oke, demikian penjelasan tentang bilangan oksidasi beserta dengan contohnya. Semoga bermanfaat. Jika dia nggak bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih.